Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan untuk menjalani hari-hari ya. Oke, nah hari ini seperti yang sudah kemarin-kemarin saya bahas, setelah UTS kita bakal membahas database ya. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, ya. Jadi di pertemuan paling awal sudah saya jelaskan bahwa kita akan membuat sebuah project ya. Nah, sebuah projectnya itu akan dilakukan per orang ya. Project website. Nah, project website-nya itu per orang, bukan per kelompok. Karena saya mau menilai per orang ya. Kalau per kelompok mungkin di semester lalu per kelompok, tapi di semester ini saya mau per orang untuk websitenya. Karena ini gampang ya, websitenya sekedar kalian membuat website apa aja ya, website apa saja terserah, tapi saya maunya kalau bisa tidak ada yang sama, tidak ada yang sama websitenya ya. Jadi misalnya ada yang membuat website jajanan makanan, nah yang satu lagi nggak boleh buat website jajanan makanan. Misalnya untuk website data diri boleh, website jual beli online boleh, website clothingan boleh, itu terserah apa aja, semua bisa dijadikan konten ya. Jadi websitenya apa saja, nggak ada saya atur judulnya apa, itu terserah kalian per orang. Nah, di dalam websitenya ini, informasinya nantinya, yang goals-nya adalah informasi dan data-data tersimpan pada database. Ya, informasi dan data-data tersimpan pada database. Bisa misalnya data akun ya, misalnya nanti kalau kalian buat sebuah website yang harus melakukan login terlebih dahulu. Jadi loginnya nanti username dan passwordnya itu tersimpan di dalam database. Oke, kemudian per orang udah, kemudian website tidak ada yang sama, oke, informasi dan data-data tersimpan database, oke. Nah, boleh menggunakan template ya. Terserah kalian mau download template-nya atau mau ngebangun websitenya tersendiri, itu boleh juga, itu terserah. Itu yang saya fokuskan adalah koneksi database nih ya. Yang paling penting koneksi database. Website terkoneksi dengan database. Kemudian yang jadi tambahan bagi saya adalah alat-alat ya, seperti JavaScript, ada JavaScript, walaupun sedikit itu nilai tambah ya. Ada JavaScript, dan pastinya CSS, HTML itu kan udah pasti ya, sebuah website pastinya ada HTML, pastinya juga ada CSS untuk memperindah tampilan. Oke, jadinya ya mungkin sebatas ini aja ya, project websitenya gampang ya, per orang sekali lagi. Kemudian websitenya terserah, tapi nggak boleh ada yang sama judulnya ataupun konsepnya. Kalaupun ada mungkin beberapa pasti sama, tapi diusahakan jangan ada yang sama per orang ya, di satu kelas. Kemudian informasi dan data tersimpan dalam database. Jadi konten-kontennya itu semua di dalam database ya. Kemudian boleh menggunakan template ataupun dibangun sendiri.
website terkoneksi dengan database ya. Ini misalnya loginnya ataupun kita bisa mengedit data dari website tersebut, menambahkan data ya kan. Kemudian adanya JavaScript sedikit. Nah, ini pastinya akan kalian sudah bisa kalian buat mulai dari minggu ini, di mana kalian bisa menyicil nih. Misalnya minggu pertama ya, kita kan ada minggu, ada sampai 8 minggu ya, 8 minggu. Total semua 8 minggu nih. Ya kan? Dimana ini week ke-11 ya kan, sampai dengan week ke-18 ya kan, karena week 19 biasanya itu minggu tenang. Baru week ke-20 itu adalah UAS. Tapi saya mau di week 18, ini 6 minggu aja ya, pengerjaannya 6 minggu, di week 16. Jadi, di week ke-17 sampai dengan week ke-18 adalah presentasi ya, presentasi. Jadi ada 2 minggu presentasi kalian. Oke, ini kalian screenshot juga ya, biar ada catatan tertinggal untuk kalian. Kemudian, oke, tadi kan ini dia kan 6 minggu ya, 6 minggu. Nah, ini bisa kalian ini loh, nanti kan di laporannya, ada laporannya ya, laporan ini juga. Nah, di laporannya ini, ada ininya, apa namanya, waktu pengerjaannya. Jadi misalnya minggu pertama, minggu ini, itu mencari konsep, ya kan, kemudian download template misalnya, kemudian minggu kedua mencari informasi data ya, mencari data untuk ini masukin ke dalam database, mencari data dan input database. Misalnya minggu ketiga edit website misalnya, site ataupun koneksi database ya kan. Nah, dan seterusnya ya sampai minggu 4, minggu ke-6, minggu ke-5, minggu ke-6. Jadi dari UTS ini, dari setelah UTS di minggu sekarang, minggu ke-11 ini, saya meminimalkan tugas ya, karena karena adanya tugas besar ini, proyek ini, jadi manfaatinlah waktu luang kalian untuk membuat websitenya. Jadi jangan kalian itu ngebuat website itu di minggu-minggu terakhir ya. Karena bakal kelihatan hasilnya kalau kalian pakai sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Nah itu jangan kalian ngerjain di minggu ke-6 ataupun dari minggu ke-5 ataupun dari minggu ke-4. Kalian berpikir gampang kok ini, cuman buat template terus koneksi database. Nah, tapi saya akan melihat detailnya ya. Bagaimana keseriusan kalian, dan juga saya mau tahu dari hasil kegiatan laporan mingguannya. Jadi nanti akan saya buat spreadsheet gitu untuk ini laporan mingguan. Kalian udah ngapain aja. Jadi jangan kalian buat di minggu ke-4, kalian berpikir masih lama kok, nanti aja buatnya. Enggak. Jadi mulai hari ini kalian udah bisa mencari-cari konsepnya, download template yang cocok, yang sesuai yang kalian inginkan ya.
Nah, bagaimana biar websitenya tidak sama dengan teman-teman yang lain? Ya, kalian kan pasti punya grup, bisa dari grup saya juga ya, grup website. Nah, itu kalian koordinasilah, misalnya, aku tentang ini, gitu misalnya itu kan, atau aku tentang ini, aku tentang ini. Nah, jadi udah terdata semuanya, jadi saya juga bisa melihat, oh, si A buat website ini, si B buat website ini. Jadi di grup aja diskusinya ya, jadi tidak ada yang sama. Misalnya website jurusan, nah itu kan bisa juga kan, ataupun website Polmed, ya kita nggak berharap yang sebagus Polmed asli ya, tapi itu kan pastinya pakai tambahan seperti jQuery dan lain-lain ya. Tapi ini saya mau fokus sampai seperti ini aja. Websitenya terkoneksi dengan database, ada JavaScript-nya, dan pastinya kalau ada login itu lebih baik ya kan. Kemudian semua datanya tersimpan di database. Jadi kita hanya membuat HTML biasa, baru nanti data-datanya kita tinggal panggil. Nah, di minggu ini ya di akhir sudah dibahas juga tentang nantinya koneksi database. Jadi di hari ini, di minggu pertama ini sebenarnya udah bisa nih kita tahu koneksi ke database. Tapi mungkin kalian mau koneksi database-nya di minggu ketiga, nah biar lebih paham kan. Nah itu bisa aja. Jadi di hari ini nanti di akhir sudah ada bagaimana sih mengkoneksi PHP ke database ya. Di minggu kedua nanti untuk lebih detailnya lagi koneksi ke database, dan minggu selanjutnya lagi untuk tambahan ya, materi tambahan. Oke, ini kalian screenshot ya, ini saya save juga. Project web. Oke, ini kalian screenshot ya tugasnya ya, project website per orang. Yang paling penting, dan ini juga yang paling penting semuanya ini ya. Nah, detail-detailnya, misalnya kalian buat di footernya itu ada nama kalian, ataupun di kontaknya bisa koneksi nantinya ke akun-akun sosial media kalian. Nah, itu kan detail-detailnya bakal saya nilai. Jadi, ya sebagus mungkin kalian rancang websitenya ya, mulai dari sekarang. Jadi, waktunya sudah banyak ya, 6 minggu. Totalnya 8 minggu dengan 2 minggu presentasi nanti ya. Jadi presentasinya itu melalui biasa ya, video conference, bisa dari Google Meet ataupun Zoom ya. Jadi nanti per orang mempresentasikan hasil websitenya. Oke, nah itu tugasnya ya, project websitenya. Nah, kita balik ke perkuliahan. Jadi di hari ini kita akan membahas database MySQL, PHP MyAdmin, dan sedikit tentang koneksi ke database. Nah, memang ada mata kuliah kalian ya, database ataupun basis data, itu sama aja. Nah, tapi ini saya mau ngasih seperti informasi berulang lah ya, karena kan di mata kuliah kita walaupun kalian udah belajar, tapi saya tetap harus memberikan informasi awal bagaimana itu database MySQL ataupun PHP MyAdmin. Oke, sekarang kita masuk dulu ke pengertiannya ya. Nah, berbicara dengan database, pasti diawali kata dasarnya adalah data ya. Data itu apa sih sebenarnya? Data itu merupakan representasi fakta di dunia nyata ya. Jadi data itu bisa berupa nama, nomor KTP, harga sesuatu barang, judul buku misalnya, ataupun foto, video, dan lain-lainnya. Ini semua adalah data. Ya. Nah, kemudian dari sebuah barang aja misalnya kita ambil sebuah buku. Nah, pada buku ini itu banyak datanya loh.
di mana misalnya judul buku ini apa. Nah, itu termasuk sebuah data. Kemudian siapa pengarang si buku ini, ya kan? Nah, itu kan sebuah data juga. Kemudian di mana buku ini diterbitkan, maksudnya penerbit bukunya itu di mana, siapa penerbitnya. Kemudian dan lain-lainnya, bisa misalnya ini chapter berapa, ya kan? Kemudian berapa halaman, halamannya berapa. Kemudian dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Dan informasi di dalamnya juga termasuk data dari sebuah buku. Nah, itu banyak sekali ya data, apalagi di zaman era sekarang ya, generasi 4.0 mengarah ke 5.0. Nah, itu banyak sekali data-data yang dihasilkan ya kan. Itu kalau kita bicara dengan data ya. Nah, pengelolaan dan penyimpanan data kecil bisa digunakan pada sebuah file tertentu seperti Notepad, Excel, dan lainnya ya. Seperti biasa kalau kalian mau menyimpan sesuatu nih, menyimpan data sedikit, kalian bisa umumnya kalian simpan di Notepad misalnya ya kan. Seperti yang tadi nih, ini kan saya data juga nih ya. Nah, itu bisa kalian simpan di Notepad. Ataupun di Excel kalau misalnya ada data yang lumayan banyak ya. Nah, namun akan terdapat beberapa masalah pada kapasitas ya, kapasitas, kecepatan, keamanan, duplikasi data ya kan, apabila kita melakukan pengolahan data pada software yang biasa. Jadi bisa sebenarnya kita olah data itu menggunakan Excel, tapi masih fungsinya masih minim ya. Jadi dibutuhkanlah suatu software lain yang bisa mengolah data, ya kan? Nah, disinilah kita masuk ke database. Apa sih database, ya kan? Nah, database adalah sebuah sistem yang dibuat untuk mengorganisasi, menyimpan, dan menarik data dengan mudah. Database terdiri dari kumpulan data yang terorganisir untuk satu atau lebih pengguna dalam bentuk digital. Jadi kalau kalian pernah mendengar di BMS ya, database digital, database management system. Nah, kalau di DBMS ini terdiri pastinya dari beberapa database kan. Misalnya database, anggaplah misalnya di BMS Polmed misalnya ya. Database-nya apa aja nih? Pasti kan banyak, misalnya database staf pegawai, ya kan? Kemudian mahasiswa, database mahasiswa, database dosen, belum lagi database mata kuliah ya kan, dan lain-lain. Nah, itu kan pasti banyak database-database-nya. Yang dimana database-database ini terdiri dari tabel, ya kan? Database mahasiswa aja contohnya. Nah, tabel-tabelnya kan pasti banyak, misalnya tabel ini data diri, ya kan? Data diri. Kemudian tabel ini apa namanya? IPK ya, IPK yang ada nilai-nilainya itu ya. Tabel nilai lah, tabel nilai per semester, keseluruhan semester ya. Kemudian tabel apa lagi nih? Tabel dan lain-lain ya. Ini kalau kalian belajar database pasti lebih mendetail. Nah, di dalam tabel-tabel ini pasti terdiri dari field-nya dan record-nya, ya kan? Dimana misalnya di dalam tabel apa nih data diri ya, apa aja field-nya, misalnya nama, kemudian asal sekolah, ya kan? Nama orang tua misalnya, ataupun sekolah ya, asal sekolah tadi udah, baru tempat tanggal lahir misalnya. Nah, itu adalah field-nya, field dalam sebuah tabel ya. Oke, udah paham lah kalian ya. Jangan sampai nggak paham lagi tentang database ini ya, karena kalian sudah juga dipelajarin di mata kuliah basis data. Oke, nah di BMS database digital di-manage menggunakan DBMS yang menyimpan isi database, mengizinkan pembuatan dan maintenance data dan pencarian dan akses lainnya. Nah, beberapa database yang ada saat ini adalah MySQL ataupun SQL Server ya. Bisa juga kita gunakan Microsoft Access, Oracle dan lainnya ya.
Nah, MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. Nah, MySQL menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database-nya. Nah, lisensi MySQL adalah First License Exception, dan ada juga yang versi komersialnya ya, seperti ini. Nah, MySQL tersedia untuk beberapa platform, diantaranya adalah versi Windows dan Linux ya. Oke, nah, oke. Menggunakan software tertentu, diantaranya adalah PHPMyAdmin dan MySQL Yoke. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan PHPMyAdmin. Jadi kita udah belajar tentang, kita install ya, kita install SAMPP-nya, di mana saya biasanya suruh running ya, running Apache dan MySQL. Seperti ini ya. Nih, Apache dan MySQL. Sebenarnya untuk PHP itu Apache-nya aja yang di running ya, tapi MySQL biar kalian terbiasa, jadi dari awal saya bilang udah running aja langsung MySQL-nya. Nah, kemudian apa sih SQL Structured Query Language ya? Adalah sebuah bahasa scripting yang dipergunakan untuk mengolah database. Nah, kalian juga udah belajar kan tentang SQL, misalnya mau menginput data, insert into nama database-nya ya kan. Baru kalau misalnya mau menampilkan data, select bintang from ya kan. Nah, itu kan bahasa query lah istilahnya. Baru misalnya mau edit, misalnya update ini dari ini. Nah, gitu kan. Kemudian kalau misalnya mau menghapus ya kan, mau menghapus tabel ataupun database pasti drop ya kan ininya, sintaks query-nya. Oke, nah ini masuk PHPMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL dengan menggunakan PHPMyAdmin. Oke, nah SAMPP ini juga udah ya, dari kita bahas ya. Oke, langsung aja ke praktiknya. Nah, mungkin kalian juga udah belajar ya di PHPMyAdmin ini, atau kalian pakai aplikasi lain. Tapi mungkin kalian belajarnya pakai query ya. Kalau saya boleh kalian pakai query, boleh juga pakai manual biasa nih kan. Soalnya di PHPMyAdmin ini bisa langsung klik udah jadi. Tapi kalau kalian lebih bagus kalian pakai query juga ya, karena biar sinkron juga dan kalian lebih apa ya namanya? Lebih mahir lagi nanti di query-nya. Jadi nggak apa-apa lama kalian ketik-ketik ya kan, misalnya insert into ini. Jadi biar lebih mahir. Walaupun yang saya ajarkan nanti nggak usah pakai query, karena biar cepat kita karena fokus ke websitenya ya, nggak fokus sekali. Karena saya nggak akan mengulang lagi bagaimana bahasa query dan lain-lainnya itu di materi lain. Jadi kalau di PHPMyAdmin di mata kuliah saya tinggal klik-klik aja. Oke, nah jangan lupa diaktifin ya SAMPP-nya, di running Apache MySQL-nya. Kalau udah kita running seperti ini, kita buka ke localhost ya, balik ke sini ya, localhost yang SAMPP dibuka. Baru di sini nih, lihat nih di sebelah kiri atau kalian di atas ya, berbeda versi. Pokoknya ada tulisan PHPMyAdmin aja. Nah, PHPMyAdmin ini kalian klik. Maka muncullah seperti ini tampilannya. PHPMyAdmin, seperti ini tampilannya. Nah, di sini, di sebelah kiri ini, adalah database-database yang ada di server kalian. Ya, kalau masih kosong, masih ada misalnya database-database default, tidak ada yang kalian kenalin, berarti memang belum pernah kalian menggunakannya, ya. Nah, sekarang kita masuk untuk membuat database terlebih dahulu nih. Kalian sambil lihat juga di ininya ya, di modulnya. Nah, sebagai contohnya saya mau ngebuat
database mahasiswa. Jadi membuat database mahasiswa, kita tinggal klik tulisan di sini databases, ya. Nih. Nah, maka muncullah seperti ini. Nah, untuk membuat database-nya, create database, ya. Create database. Nah, bisa juga kalian tinggal pilih SQL ini, baru kalian buatlah query-nya. Membuat database bagaimana, ya. Nah, ini create database saja. Saya mau buat create database mahasiswa. Jadi kita mau ngebuat sebuah database yang bernama mahasiswa. Nah, kalian juga coba ya, mahasiswa. Nah, tinggal pilih create ini aja. Oke, jadi kan data mahasiswa has been created. Jadi di sini sudah muncul nih di sebelah kiri yang tadinya belum ada database mahasiswanya. Ketika kita create, maka muncullah di sini database mahasiswa. Oke, nah kita buka database mahasiswanya, tinggal klik aja. Nah, di dalam database mahasiswa, kalau misalnya tampilannya seperti ini, udah di atasnya tulisan mahasiswa seperti ini, berarti kita udah masuk nih ke database mahasiswa. Tapi belum ada apa-apa, ya kan? Masih kosong nih. Nah, jadi di sini dia menginformasikan buatlah tabel, ya kan? Seperti yang tadi, di dalam database management system, pastinya ada database, ya. Kemudian di dalam database ada tabel. Ada tabel-tabel. Nah, tabelnya mau buat apa nih? Salah satu tabel yang mau dibuat adalah contohnya biodata aja lah ya, contohnya. Ini berkaitan juga dengan host yang week 7 kalau nggak salah. Nah, yang ini ya. Ini kan data diri ya. Jadi kita mau buat sebuah tabel biodata misalnya ya, ataupun biodata mahasiswa. Nah, kolomnya berapa nih di sini? Kolomnya itu tergantung dari sini ya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Misalnya ada 14 kolom. Berarti kita membuat sebuah tabel yang terdiri dari 4 kolom. Nah, ini kita bisa juga kalian pakai SQL, ya kan? Untuk membuat sebuah tabel bagaimana, ya kan? Tadi saya mau buat biodata, kolomnya ada 14. Oke, kemudian kita pilih Go nih, sebelah kanan. Nah, di sini ada form-form pengisian untuk mengisi nama field dari kolom tersebut. Nama fieldnya apa? Ini, jadi saya mau mencocokkan aja sama si ini kita. Materi yang udah pernah kita bahas tadi nih. Ini kita bagi dua aja layarnya ya. Oke. Nah, jadi nama field pertamanya apa? Ini kan nama lengkap, ya kan? Nama. Bisa seperti itu. Nah, pembuatan ini ya, pembuatan nama field itu usahakan huruf kecil aja semua biar tidak ada kesalahan nantinya ya. Karena kalau kalian buat ada huruf besarnya, nah itu ya itu terserah kalian ya, ada huruf besar ataupun huruf kecil semua. Tapi itu akan lebih membuat apa namanya? Riskan dalam nantinya kalau pemanggilan ataupun penginputan data. Jadi saya sarankan dari awal pakai huruf kecil aja semuanya. Baru dari nama ke jenis kelamin ya. Jenis. Nah, kalau mau dipisah pakai underscore aja kelamin. Kemudian ada tempat lahir. Kemudian ada tanggal lahir, kemudian ada agama, anak ke, saudara, berapa banyak saudara, kemudian alamat, nomor HP, kemudian nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, baru moto hidup. Moto. Oke, nah ini tipe datanya udah belajar kan kalian. Nama itu tipe datanya pastinya varchar ya. Kalian pilihlah
varchar, tempat lahir itu varchar, tanggal lahir bisa date ya kan, kemudian agama varchar, anak ke itu integer ya, saudara berapa banyak saudara integer, kemudian alamatnya varchar, nomor handphone bisa integer, nama ayah varchar, nama ibu varchar, pekerjaan ayah varchar juga, pekerjaan ibu varchar, moto juga varchar. Nah, kemudian lengthnya, ini seberapa besar karakter, seberapa banyak karakter yang bisa tersimpan. Nah, ini terserah ya, misalnya nama ada 30 karakter, jenis kelamin, misalnya perempuan, laki-laki kan nggak banyak ya, 10, tempat lahir mungkin kita buat 20 aja, tanggal lahir kan dikit ya, paling 8 ya kan, 10 aja. Agama juga nggak banyak-banyak, anak ke pastinya dikit ya, berarti kan ada 2 karakter, saudaranya juga. Alamat nih yang panjang, saya buat 50. Kemudian nomor handphonenya cukup 15, nama ayah 20 aja, nama ibu 20, pekerjaan ayah 20. Oke, motonya ini mungkin bisa kita buat 30 lah ya, nggak usah banyak-banyak. Nah, kemudian di sini kalian mau atur misalnya nanti di sini dia primary key ataupun apapun itu nanti kalian lah sendiri yang mengatur penggunaannya ya nanti di database bagaimana kan udah kalian belajar database sendiri. Kalau di data lain misalnya ada ID, nah itu biasanya kan auto increment dan lain-lainnya ya. Oke lah, ini udah selesai sampai di sini aja. Saya save di sini. Nah, kalau udah save, dia udah langsung terbuat nih. Ada tabel biodata. Ya kan? Nah, tabelnya ini kita klik nih di sini. Nah, udah masuk nih kita ke tabel biodata nih. Bisa dilihat nih ya, ini mahasiswa. Dari database mahasiswa, masuk kita ke tabel biodata. Nah, untuk melihat secara keseluruhan ya, bisa kita pilih struktur ini. Nah, ini dia strukturnya. Jadi inilah tadi field-field yang sudah kita isi. Jadi nama, jenis kelaminnya seperti yang tadi, dengan tipe datanya masing-masing. Kemudian di sini bisa kalian lakukan perubahan, misalnya mau edit ya, misalnya bukan nama, misalnya nama panggilan, save. Nah, jadi seperti ini ya. Pengubahannya bisa dari menu-menu yang sudah tersedia. Change misalnya di sini balik lagi, nggak mau nama panggilan lah, nama aja. Save bisa juga. Ini drop ya untuk menghapus. Ini kan do you really want to execute alter table ya. Jadi untuk menghapus field di nama pada tabel biodata. Saya juga untuk membuat primary key-nya, unique-nya, ya, dan lain-lainnya ya. Oke, nah bagaimana untuk menginput datanya? Ini kan hanya tipe hanya field-nya aja kan, hanya field yang belum ada inputan datanya. Untuk menginput datanya kita pilih ke insert ya. Nah, bisa juga kalian pakai SQL ya. Ini banyak data-data misalnya select bintang from ya kan. Saya mau ini insert. Nah, insert into biodata. Nah, ini tinggal kalian klik aja bisa, baru kalian isikan ini value-value-nya. Namanya, jenis kelaminnya itu terserah kalian ya mau pakai yang mana. Tapi saya lebih cepat ya kan, pakai yang insert aja untuk menghemat waktu biar lebih cepat. Tapi kalian tetap harus belajar query-nya. Jadi kalian umumnya kalian nggak belajar PHPMyAdmin ya, mungkin dari langsung yang kayak layar hitam ya, yang di SQL Server ataupun SQL dari ininya, SAMPP-nya juga ada. Nah ini
untuk cara cepatnya ya, tinggal kita misalnya mau masukin nama Kartika Balkis, jenis kelamin perempuan misalnya, tempat tanggal lahir misalnya seperti ini ya. Anak kedua, oke. Ini contoh-contohnya ya. Ini kalian coba juga ya, nama kalian misalnya. Selalu happy. Nah, ini kemudian tinggal kita go. Nah, ini kan katanya nih kan, satu row insert. Jadi sudah ada satu baris data yang tersimpan. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana melihatnya? Balik lagi ke browse-nya ini, di sini, yang paling atas. Nah, kalau sudah ada browse-nya ini, maka hasilnya muncullah seperti ini. Jadi nama Kartika Balkis, ya, nama field-nya, kemudian isiannya ini hanya satu. Nah, kalau mau nambah lagi, tinggal insert lagi ya. Seperti itulah ininya. Apa namanya? Alurnya ya, kalau pakai PHP MyAdmin. Kalau misalnya mau edit-edit, kalian bisa pakai SQL, pakai query di sini ya, misalnya update dan lain-lain nih untuk merubahnya nih ya. Misalnya update biodata, set nama, nah, nih. Jadi, nah ini kalian ganti aja nih yang value-value-nya ini. Ini kan gampang nih, udah tersedia semua ya. Oke, nah tadi kan kayak saya pakai localhost yang ini ya, localhost. Nah, ini kan. Nah ini nanti akan kita bahas ya, bagaimana ketika kita simpan di sini, nanti dia ini kan masih tersimpan di sisi browser, di sisi ininya ya, browsernya kan. Di file PHP-nya ya tersimpannya. Nah, ini nanti bakal kita simpan ke sini, langsung ke sini, tapi itu nanti di minggu depan aja kita bahas. Tapi saya mau semuanya sudah muncul di sini ya, sudah bisa menginput data di sini. Langsung ke sini. Jadi ini yang ini tadi kita tutup aja dulu karena ini kita nggak pakai ya. Saya cuma tadi mau ngambil ininya aja, field-fieldnya. Tapi ini nggak akan kita gunakan dulu. Jadi ini kita masih pure database dulu, inputnya dari PHP MyAdmin, langsung dari insert-nya ini ya. Misalnya yang kedua, Hairi Akbar, laki-laki misalnya. Laki-laki, tempat lahirnya Medan, bolehlah. Kedua misalnya agama, misalnya Islam, anak ke-1 dari 5 bersaudara, alamat Jalan Kalpataru, nomor 1 misalnya. Nomor handphonenya 080000. Nama ayah misalnya Boni misalnya ya, ataupun nama ibu misalnya siapa ya? Elis misalnya ya. Kemudian pekerjaan ayah misalnya nelayan misalnya ya, itu kan terserah ya. Pekerjaan ibu misalnya apa ya, ibu rumah tangga lah ya. Moto semangat tanpa henti misalnya. Nah ini kalian bisa juga nih insert yang lain-lain ke bawah, misalnya banyak ya. Ini juga nih, kalau untuk menambahkan misalnya mau banyak datanya, tinggal pilih aja berapa banyak data yang mau di-insert. Baru tinggal pilih go, isian tinggal pilih go. Oke, nah kita balik ke browse-nya. Nah, jadi dia udah ada 2 data nih di sini. Nama si Kartika Balkis dan Hairi Akbar. Jadi kalau misalnya kalian mau menghapus, nama ayahnya nggak usah ada nih. Hapus ya kan, di drop. Nama baru pekerjaan nama ibu juga di drop. Pekerjaan ayah juga di drop. Pekerjaan ibu juga di drop. Kan? Jadi otomatis
Di sini nama ayahnya, nama ibunya juga terhapus dari datanya. Nah, bagaimana untuk menghapus ini tabelnya? Nah, kita balik ke ini, ke struktur dari si database ya. Ini biodata nih kan, ini kan tabel biodata nih. Kalau yang dibuka hasilnya ini. Nah, ini kan tabel nih. Bisa kalian buat juga tabel yang lainnya. Jadi di dalam database mahasiswa bisa terdapat beberapa banyak tabel. Ya, ini hanya baru satu tabel yang kita buat biodata. Nah, untuk menghapusnya contohnya adalah kita buat drop aja tabel biodata. Jadi hasilnya udah kosong nih. Nah, bagaimana juga mau menghapus si database-nya? Gimana nih cara menghapus database gini-gini? Nah, untuk cara menghapus database adalah kita pilih ini ya. Kita ke sini, baru database. Nah, di sini kita pilih mahasiswa. Bisa kita pilih di sini drop. Drop database mahasiswa, oke? Nah, jadi terhapus dia database mahasiswanya. Oke, tapi karena kita mau mengecek, kita balik lagi ya buat mahasiswa ya. Jadi udah ada lagi nih database mahasiswanya, di mana tabelnya belum ada. Kalau mau buat boleh. Misalnya 14 ya kan. Oke, nah ini strukturnya nanti aja kita tambahkan. Oke, yang penting adalah database mahasiswanya ada. Kalau kalian mau buat balik lagi tadi seperti yang tadi, bisa ya. Oke, kita save ya. Nah, ini udah ada lagi tabelnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke, ini kita hapus dulu. Ini ya. Balik lagi ke modulnya, create database udah. Oke, ini udah. Nah, ini udah. Kayaknya tinggal langsung kita koneksi ke database-nya ya. Oke, nah kita ini intro dulu. Kita masuk ke koneksi database ya. Koneksi PHP ke database MySQL. Nah, dibutuhkan file baru untuk dapat mengkoneksikan PHP ke database. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat gambarnya, sebelumnya itu kita belajar dari sini ke sini aja ya.
Jadi ada file PHP, ya kan? Kemudian disimpan di dalam web server, ya kan? Baru kita akses lah menggunakan browser, baru dia akan merequest dari halaman file PHP. Jadi kita hanya dari sini ke sini. Nah, sekarang kita mau pakai database nih. Otomatis, kalau menggunakan database, secara keseluruhan, jadi ini database-nya, jadi nanti database-nya terkoneksi juga di dalam server, kemudian file PHP-nya, di mana kita akan menampilkan web browser yang akan menampilkan data-data dari si database-nya itu sendiri nantinya, ya. Nah, dengan kata lain, di sini kalian sebelumnya kita kan belajar di minggu-minggu sebelumnya itu ada file HTML, ya kan, file tampilannya. Kemudian ada file prosesnya, ya kan. Jadi ini sebagai contoh indeks PHP dan prosesnya. Kan hanya ada dua ya selama ini yang kita belajarin. Seperti kalau kita buka di folder yang lama ya, di minggu ke mana nih? Oh, ini open folder. Nih ya, ada input, ada proses, ya kan? Ini kita kategorikan aja misalnya indeks ya. Nah, ada indeks PHP, ada prosesnya. Jadi di dalam indeks PHP ini biasanya ada HTML, ya kan, dan CSS, ya kan. Kemudian pemrosesannya kita pakai di file yang berbeda. Nah, inilah makanya ada file proses PHP. Jadi dari indeks PHP akan dilakukan proses menggunakan proses PHP, proses titik PHP ya. Jadi menggunakan bahasa PHP untuk memproses dari file indeks ini. Mau memproses apa? Misalnya yang memproses login ataupun memproses penyimpanan data, ya kan? Pakai form. Nah, kemudian bagaimana untuk mengakses database? Apakah bisa dari sini langsung ke database? Nah, umumnya itu kita menggunakan sebuah file baru, file tersendiri untuk melakukan koneksi database. Jadi file inilah yang akan melakukan koneksi ke database. Nah, isinya apa aja di file koneksinya ini? Nah, isiannya itu adalah seperti ini. Jadi untuk melakukan pengoneksian ke dalam database itu diperlukan ada host, user, password, dan database-nya apa nih yang mau kita gunakan. Nah, ini secara detail ya. Jadi host-nya itu yang kita gunakan adalah localhost. Kemudian user kita itu adalah root sama semua ya. Kemudian password-nya itu dikosongkan aja. Kemudian database-nya nih, DB-nya. Nah, database-nya itu apa yang mau kita gunakan dari database yang kita buat di phpMyAdmin tadi. Nah, ini sebagai contohnya adalah database mahasiswa. Baru kita buat variabel baru untuk melakukan koneksinya. Melakukan koneksinya menggunakan sintaks apa? Pakai MySQLi ini ya. Jadi MySQLi underscore connect, maka dalam kurung kita panggil nih si hostnya yang tadi, user, password, dan database-nya. Atau secara lebih singkatnya bisa kita gunakan langsung aja seperti ini. Jadi kita buat variabel connect.
penyimpanan variabel, langsung mysqli_connect, baru langsung aja kita isi di sini. Hostnya apa, localhost, kemudian usernya apa, langsung isian kita root, kemudian passwordnya apa, kita kasih kosong aja, kemudian yang terakhir adalah database-nya. Ya. Oke, kita coba ya. Ini kita mau mencoba koneksi terlebih dahulu aja, belum sampai proses ya. Ini kita masih, saya mau buat folder baru. Klik 11. Filenya adalah koneksi.php. Nah, isiannya adalah file PHP ya kan. Mana kita buat variabel baru. Variabel koneksi, terserah ya mau apa. Ataupun ataupun connect, itu terserah. Nama variabel lah. Kemudian pakai sintaksnya mysqli connect dalam kurung. Nah, ini yang tadi. Yang pertama adalah hostnya. Hostnya apa? Hostnya adalah localhost. Nah, kemudian username-nya apa? Usernya adalah root ya. Kemudian password-nya apa? Password-nya adalah kita kosongin aja. Baru database-nya apa? Database-nya mahasiswa. Nah, dengan catatan database di sini sudah ada ya, mahasiswa ya. Oke. Oke. Nah, kita save. Nah, baru kita langsung buka aja. Buka koneksi.php. Maka akan muncul hanya layar kosong. Kenapa? Ya karena kita tidak membuat membuat tampilan apapun karena kita hanya untuk melakukan koneksinya. Nah, bagaimana untuk melakukan pengecekan koneksi terhadap database? Nah, melakukan pengecekannya itu ada di sini. Jadi di bawahnya kita buat seperti ini. Ya kan, kita kan udah buat nih variabel ya kan yang di dalamnya perintah untuk melakukan koneksi terhadap si database mahasiswa. Nah, baru kita lakukan pengecekan. Bagaimana melakukan pengecekannya? Tinggal aja kita buat kondisi. Jika ya kan, if dalam kurung variabel, si variabel koneksinya tadi ya, ini kan variabel koneksinya kan yang di atas. Jika variabel koneksi tadi berjalan, maka dia akan menampilkan misalnya connect misalnya ya. Nah, itu kan if. Nah, kemudian kalau enggak, maka kita akan menampilkan not connect. Nah, seperti itu. Nah, kita save nih. Nah, ini kita refresh. Nah, kalau dia muncul connect seperti ini, maka sudah berhasillah koneksi antara si PHP dengan database ya. Jadi sudah berjalan nih sintaksnya mysqli connect di mana hostnya adalah localhost, kemudian usernya adalah root, kemudian passwordnya kosong dan database-nya mahasiswa. Maka dia connect. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya mahasiswanya ini kita hapus ya? Misalnya nih kita hapus dulu mahasiswanya.
Oke ya, berarti kan di sini tidak ada database mahasiswa ya. Tidak ada database mahasiswa, tapi kita di sini ngebuat database mahasiswa. Nah, kita save. Apakah yang terjadi? Kita refresh. Nah, maka tulisannya adalah not connect karena dia tidak ada tulisan ini kan unknown database mahasiswa. Jadi tidak dikenali nih database mahasiswa, tidak ada. Oke, paham ya? Nah, ini saya mau kalian buat videonya, video praktiknya, dan kemudian kirim bukti bahwa PHP kalian itu udah connect ke database. Nah, kenapa di hari ini sampai di sini aja dulu? Karena di awal-awal pas kita instalasi SAMPP itu ada beberapa dari teman kalian yang misalnya MySQL-nya tidak bisa di-running ataupun ada masalah ketika saat running-nya. Jadi, saya mau tahu dulu siapa yang belum bisa, apakah mungkin ada masalah di SAMPP-nya sehingga dia tidak bisa connect ke database ataupun yang lain-lain. Nah, itu bakal hari ini dituntaskan. Jadi saya mau di minggu depan itu semua kita udah nggak ada lagi masalah koneksi ke database ya. Jadi semua harus sudah bisa koneksi ke database dengan cara yang seperti yang tadi nih, kita buat dulu database-nya yang mau kita tuju. Ya nggak mungkin juga database yang nggak kita tuju kita langsung buat di sini ya, pasti nggak bisa kan. Jadi harus dibuat dulu database yang mau kita tuju, baru kita buatlah di sini koneksinya ya, secara singkat. Nah, oke, itu sampai di sini aja hari ini. Kalian coba koneksi ke database-nya seperti ini aja dulu. Nah, nanti di minggu depan bakal kita bahas inputan yang di form tadi ataupun input login ya. Input login kita nanti buat tabel username-nya, tabel login di mana terdiri dari field username dan field password. Jadi kita bisa cek ini antara username-nya benar apa enggak ya kan, password-nya benar apa enggak, tapi berdasarkan database ya. Jadi di minggu depan kita akan bahas koneksi database lebih mendalam. Nah, jangan lupa ya kirim bukti praktiknya, dan kalau ada masalah koneksi ke database-nya dikabarin ke saya. Jadi semua tuh harus sudah bisa koneksi ke database. Jadi ini dia untuk mengecek koneksi database-nya ya, pakai kondisinya aja. Atau bisa juga pakai ini script JavaScript ya, kan ada ya script untuk membuat JavaScript seperti yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, sampai di situ aja saya akhiri, dicoba-coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.